Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Mari pagi hari ini saya jemput semuanya bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita, kita mau berdoa. Biar Tuhan saja yang ditinggikan dan melawat setiap kita tanpa terkecuali. Amin. Mari kita arahkan hati kita jemaat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Apa adanya terbuka di hadapan Tuhan. Tanpa harus ada yang kami tutup-tutupi. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena cinta-Mu buat kami. Engkau mengorbankan diri-Mu ya Tuhan. Dan juga Engkau yang bangkit pada hari yang ketiga mengalahkan maut. Oleh sebab itu Tuhan, untuk setiap kami yang ada di tempat ini, tidak ada hal yang tidak mungkin. Karena Tuhan kami, Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan kami, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami, Tuhan yang ajaib. Lawat setiap kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Yang duduk di depan, tengah, belakang, semuanya menikmati Tuhan. Dan kami percaya hidup kami diubahkan ketika kami berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang mau menyembah Dia, sama-sama katakan amin. Jemaat Tuhan persilahkan duduk kembali. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
Kebesaran Tuhan tiada bandingannya. Kedahsyatan Tuhan tiada bandingannya. Masalah pergumulan kami terlalu kecil dibandingkan dengan kuasa-Mu. Terlalu kecil dibandingkan dengan cinta-Mu buat kami. Terlalu kecil kalau dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun bumi berguncang, kami mau tetap percaya Tuhan. Kami tetap percaya bahwa Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Apapun yang terjadi Tuhan, ingatkan kami pada kasih mula-mula kami. Kami sedang merayakan hari kemenangan yang sempurna daripada-Mu. Sebab Engkau bangkit dan selalu ada kuasa kebangkitan di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya itu semua akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Biarlah sorak-sorai dan pujian kami siang ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan yang kami tahu ketika hati Tuhan sudah disenangkan lewat apa yang kami kerjakan, pasti Engkau memberkati kami. Pasti terjadi perubahan luar biasa dalam setiap hidup kami. Sebab Engkau bangkit dan mengalahkan segala sesuatu. Kami siapkan hati dan pikiran kami, konsentrasi dan fokus kami kepada kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi kami pakai hamba-Mu saat ini Tuhan. Untuk bisa menjadi saluran berkat bagi umat-Mu. Sehingga lewat firman-Mu semua kami diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik dong buat Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Yakinkan dalam hidup saudara bahwa hari ini saudara beribadah bukan karena rutinitas di hari Minggu. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala Sidang, GBI Rem yang terus mempercayakan saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan yang memberkati. Yuk kita akan buka Alkitab kita bersama. Kita membukanya di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Dan kita akan membaca bersama-sama ayatnya yang ke-14. 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca bersama supaya kita semua dapat berkat dari firman Tuhan. 2, 3. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Katakan amin saudara. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Kemungkinan besar jemaat yang ada di Korintus ada dalam satu kondisi di mana mereka meragukan Tuhan. Tetapi ada kemungkinan juga Paulus menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka untuk menekankan, mengingatkan kepada mereka bahwa iman percaya mereka kepada Yesus itu tidak pernah sia-sia. Maka dia sampaikan ini. Karena jika Kristus tidak dibangkitkan, Paulus bilang sia-sialah pemberitaan kami. Artinya pelayanan yang dia kerjakan akan menjadi sia-sia. Percuma karena Yesus sudah mati. Dan ada di dalam kubur. Walaupun dia tidak menyaksikan tetapi dia tahu, walaupun jemaat Korintus tidak menyaksikan, tapi mereka tahu cerita itu bahwa Yesus mati. Saudara, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka kami hamba-hamba Tuhan percuma menyampaikan firman Tuhan. Bahkan Paulus berani menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa hidup mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan juga akan sia-sia kalau Yesus tidak dibangkitkan. Maka berarti saya menyimpulkan bahwa kebangkitan Yesus ini menjadi tolak ukur dalam rancangan Tuhan yang besar kepada dunia ini, saudara. Kalau cuman hanya kelahiran, lalu kehidupan dan pelayanan, lalu penderitaan, lalu Yesus mati di kayu salib dan dikubur, lalu selesailah sampai di situ, maka sia-sialah iman kepercayaan kita. Hanya sebatas di situ, saudara.
Tetapi hari ini kita merayakan sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu Yesus bangkit dari kubur. Karena kita tahu kubur sudah kosong dan berarti kita tahu bahwa dia hidup, saudara. Nah, karena kita tahu dia bangkit dari kematian, dia hidup, maka tidak sia-sia pemberitaan dan pelayanan kami hamba-hamba Tuhan. Dan juga tidak sia-sia kepercayaan Anda kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Enggak ada yang sia-sia sebab dia sudah dibangkitkan, saudara. Dan kuasa kebangkitannya itu akan mengubahkan segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Dan siang hari ini ada dua hal yang harus terjadi dalam hidup kita lewat kuasa kebangkitan yang kita rayakan hari ini, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan bilang begini, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, setelah Yesus mati dan dikubur, ini kondisi murid-murid. Dikasih tahu sama firman Tuhan, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saudara. Bahkan sebelum Yesus mati, mereka sudah mengalami ketakutan, saudara. Contohnya siapa? Petrus. Atau Yesus ditangkap, ada orang-orang yang bilang sama Petrus, kamu kan pengikut dia, kamu yang suka jalan bareng sama dia, kamu yang suka makan bareng sama dia. Petrus bilang, enggak, bukan aku gak kenal dia. Udah takut, saudara. Kepada banyak orang yang tidak suka kepada Yesus. Apalagi setelah Yesus mati di kayu salib. Yang mereka beranggapan bahwa benar orang-orang Yahudi itu sudah menang. Orang Romawi itu sudah menang dan Tuhan mereka sudah disalibkan. Maka mereka takut. Mereka berkumpul di satu tempat dengan pintu jendela terkunci. Karena masih banyak orang Yahudi yang mengejar pengikut-pengikut daripada Yesus untuk ditangkap, saudara. Ini kondisi mereka. Dan Yesus tahu, saudara. Maka Yesus tidak langsung bangkit lalu naik ke surga. Enggak, kembali kepada Bapa di surga. Enggak. Dia perlu dulu menemui murid-murid. Dia perlu dulu meyakinkan orang-orang yang percaya kepada dia bahwa dia enggak mati. Maka secara tiba-tiba Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Pak, Bu, coba kita bayangkan kita ada di kondisi di mana kita ada di dalam ruangan itu. Dan kita sedang mengalami ketakutan yang luar biasa. Karena di depan pintu kita, mungkin di bawah, mungkin di sekitar kita ada banyak orang Yahudi, saudara. Yang mungkin kita berkumpul dengan menutup pintu jendela lalu lampu dimatiin, saudara. Dan mungkin ngomong juga pakai bahasa isyarat atau bisik-bisik aja. Karena takut ketahuan. Lalu tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus tahu yang mereka butuhkan adalah damai sejahtera. Dan bukan berkat. Maka ketika dia muncul yang dia katakan apa? Damai sejahtera bagi kamu. Kaget mereka, saudara. Tercengang mereka. Dan setelah pertemuan mereka, setelah mereka melihat Yesus bangkit dari kematian, terjadi perubahan luar biasa. Berubahnya tuh bukan 90 derajat, tapi 180 derajat perubahannya. Dari takut jadi berani luar biasa. Keyakinan mereka, kepercayaan mereka, iman mereka itu bangkit secara mendadak. Dan terjadi perubahan luar biasa. 180 derajat berubah. Saudara. Dari takut jadi berani. Mereka berani tampil. Setelah mereka melihat Yesus bangkit, setelah mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, habis-habisan mereka. Enggak ada takutnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Enggak ada takutnya untuk menginjil dan menceritakan tentang Yesus. Kemana mereka pergi, mereka lakukan itu dengan penuh keberanian. Bahkan sekalipun ada ancaman, bahkan ada yang sudah dipenggal kepalanya. Ada yang matinya disalib dengan terbalik, saudara. Ada yang ditahan, di penjara, diasingkan di satu pulau terpencil. Tapi mereka enggak ada takutnya. Karena apa?
mereka sudah mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Maka ini yang perlu disampaikan Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Tidak sia-sia kepercayaan kamu. Sebab Yesus yang kamu tahu, Yesus yang kamu kenal itu bangkit. Dan bukan mati terus. Maka hari ini saudara, siapapun kita, apapun kondisi hidup kita. Mungkin ada ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Takut mati, takut bisnis gak bisa dipulihkan, takut keuangan tidak bisa normal kembali, takut gak disembuhin, takut gak dapat jodoh, takut gak dapat keturunan. Maka ini bukan ibadah biasa. Ini ibadah di mana kita harus mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Supaya terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Nggak ada tepuk tangannya. Maka pulang, harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Saudara, tema saya hari ini adalah kemenangan sempurna. Walaupun kalau saudara lihat di medsos, temanya jadi salah saudara. Temanya menyusul nanti malam. Terjadi kesalahan saudara di bagian multimedia. Saudara. Saya ditanya temanya apa Pak Yofi? Ntar ya nanti malam saya kasih tema. Ternyata diketik. Temanya menyusul nanti malam. Padahal tema saya adalah kemenangan sempurna saudara. Tapi saya percaya itu bukan perkara kebetulan saudara. Karena kemenangan itu juga akan menyusul kita. Amin saudara. Kuasa kebangkitan itu akan menyusul setiap kehidupan kita, setiap aspek di hidup kita. Kita akan alami terjadi perubahan yang luar biasa. Kalau kita tetap mempercayai bahwa Yesus kita bangkit. Sekali lagi Paulus bilang, tidak sia-sia kepercayaanmu kepada Tuhan. Bukankah tahun lalu kita juga merayakan Paskah? Dan hari ini kita juga sedang merayakan Paskah. Dan dari Paskah tahun lalu sampai Paskah hari ini, pasti saya percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin, saudara. Maka biasakan menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman lewat WA atau lewat apa, saudara. Saudara bisa posting di Instagram saudara, hari ini Tuhan baik, Tuhan tolong saya, Dia jamah saya, sehingga saya terluput dari kecelakaan, terluput dari yang jahat. Wow, bersaksi saudara. Karena memang Dia hidup, Dia mampu melakukan banyak perkara dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Sekali lagi saudara, firman Tuhan bilang kepada kita, tidak sia-sia kepercayaan kita. Sebab Dia bangkit. Kalau Dia tidak dibangkitkan, Paulus sendiri bilang, sia-sia pemberitaan kami, sia-sia kepercayaanmu. Artinya Paulus bilang, kalau Dia gak bangkit udah selesai aja. Gak usah percaya lagi sama Dia, Dia mati, selesai. Tapi kuasa kebangkitan yang kita rayakan hari ini sanggup mengubahkan setiap hidup kita. Haleluya saudara. Kita maju terus. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan untuk membuktikan bahwa iman kepercayaan kita tidak sia-sia kepada Tuhan saudara. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Tadi hal yang pertama lewat kuasa kebangkitan akan mengubahkan total setiap kehidupan kita. 1 Korintus 15 ayat 16-17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17-nya, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sepertinya pada ayat ini Paulus sedang mengulang bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Tetapi berikutnya Paulus bilang, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kamu masih apa saudara? Masih hidup di dalam dosamu. Coba kita telaah pelan-pelan ayat ini. Apa maksud perkataan Paulus? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaanmu, karena kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya saudara, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, berarti Dia dikalahkan oleh dosa. Betul? Sebab Dia mati di kayu salib untuk apa? Menanggung dosa isi dunia ini. Itu yang membuat Dia mati di kayu salib, menanggung dosa isi dunia ini. Dan karena Dia menanggung dosa isi dunia, maka Dia harus mati di kayu salib. Sebab kita diingatkan oleh firman Tuhan, upah dosa adalah
maut. Upah dosa maut. Nah karena Yesus menanggung dosa isi dunia, maka mautlah yang harus dia terima. Maka dia mati di kayu salib dan dikubur. Nah Paulus bilang kalau Yesus tidak bangkit, berarti kuasa dosa sudah menguasai Yesus. Maka kamu juga akan tetap hidup di dalam dosamu. Tetapi kan Yesus tuh bangkit dari kematian. Berarti dia mengalahkan kuasa dosa lewat kebangkitannya. Maka kebangkitan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini harus bisa membuat kita mengalahkan dosa dalam hidup kita. Amin, saudara. Harus bisa. Maka sekali lagi saya bilang ini bukan hari raya ibadah minggu biasa. Kita sedang merayakan Paskah. Tentang dosa ada dua, saudara. Berbuat dosa sama hidup dikuasai dosa. Ini dua hal yang berbeda, saudara. Berbuat dosa, mungkin seringkali kita bilang, ya namanya juga manusia, Pak Yofi, suka bikin salah. Siapa sih yang sempurna dalam hidup? Benar, saudara. Tapi kalau kita ngomong itu terus, artinya kita sedang memanjakan diri kita, sehingga kita tidak punya sesuatu untuk kita bisa melawan dosa. Akhirnya kita pasrah dengan kita berkali-kali jatuh mungkin dalam dosa. Ya namanya hilaf Pak Yofi, gak sengaja Pak, kan ada dosa yang disengaja, ada yang dosa gak sengaja Pak. Oke, nah itu termasuk dalam kategori berbuat dosa. Tapi hati-hati saudara, dosa itu gak akan berhenti sampai di situ aja. Dia akan bergerak terus merasuki pikiran kita, merasuki hati kita, merasuki seluruh keberadaan hidup kita, sehingga akhirnya hidup kita dikuasai oleh dosa. Berbuat dosa mungkin sekali-kali kita bikin dosa. Nggak sering, tapi kalau sudah dikuasai oleh dosa, tiap hari bikin dosa. Bahkan dosa yang sama itu terus kita buat, saudara. Ke situ terus, padahal kita tahu itu adalah tempat yang gak baik. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Tapi karena hidup kita sudah dikuasai oleh dosa, maunya ke situ terus. Maunya buat itu terus. Gak ada malunya lagi sama Tuhan, gak peduli lagi sama orang. Di situ terus. Kita tidak lagi mempertimbangkan untung rugi dengan kita melakukan dosa. Bodoh amat lah, yang penting enak dulu dah. Itu kalau sudah dikuasai oleh dosa. Nah coba lewat perkataan firman Tuhan hari ini. Coba secara otomatis kita sebentar mengoreksi hidup kita. Mana hidup kita sampai hari ini ya? Apakah aku termasuk kategori orang yang berbuat dosa? Atau jangan-jangan aku adalah orang yang dikuasai oleh dosa? Coba cek saudara. Berbuat dosa artinya kau bikin salah. Sekali, 2 kali mungkin. Besok ada dosa lagi yang sekali, 2 kali. Tapi saudara buru-buru sadar, Tuhan saya sadar, ampun Tuhan, ampuni saya bikin dosa Tuhan, ampuni saya janji Tuhan. Bro. Tapi kalau sudah dikuasai oleh dosa, itu terus yang saudara lakukan. Coba cek hidup kita sampai hari ini. Kita sedang berbuat dosa, apa sudah dikuasai oleh dosa? Maka Paulus bilang saudara kepada jemaat di Korintus, Yesus lewat kebangkitannya dia mengalahkan maut. Kuasa dosa yang menguasai dia mungkin hanya 3 hari setelah dia mati, sepertinya kuasa dosa itu menang saudara. Mengalahkan dan membuat Yesus mati. Tapi hanya 3 hari dia bangkit saudara. Berarti kita juga harus bangkit dari hidup kita yang dikuasai dosa. Harus berubah saudara. Kita harus bisa melepaskan diri dari itu semua. Lewat kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini. Masa sih tidak ada perubahan dalam hidup kita saudara? Amin saudara. Maka kita harus mengerti akan hal ini dengan baik saudara. Setiap ada momen-momen penting seperti Natal, seperti Jumat Agung, seperti Paskah gitu. Nanti ada hari kenaikan Yesus ke sorga, nanti ada hari raya
Pantekosta, Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita merenung akan pada bagian-bagian itu, saudara. Supaya kita dapati makna dari sebenarnya. Karena apa yang tertulis, tercatat dalam Alkitab menjadi peringatan, menjadi teladan dalam setiap kehidupan kita. Pasti kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, terjadi banyak hal yang luar biasa. Dan kalau hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, serupa dengan Yesus, gak usah minta Pak Bu. Dia tahu semua yang kita butuhkan. Dia tahu semua yang kita perlukan. Bahkan keinginan dalam setiap kehidupan kita. Dia bisa lakukan. Kenapa? Dia ada bangkit. Dia hidup, berarti dia tahu segala-galanya dalam setiap kehidupan kita. Jadi hal yang kedua, lewat Paskah yang kita rayakan hari ini saudara, harus kita bisa melepaskan diri kita dari setiap belenggu dosa yang membuat kita kehilangan janji-janji Tuhan. Yang membuat kita kehilangan segala yang baik daripada Tuhan. Saudara, ada banyak hal yang sebenarnya membuat hidup kita diberkati dengan luar biasa. Tapi karena kita dikuasai oleh dosa, setiap kali kita bikin dosa, maka kehilanganlah kita dengan berkat dan janji Tuhan. Pasti. Tetapi sebaliknya, saudara, ketika kita bisa melepaskan diri kita dari kuasa dosa, setiap kali kita bisa menolak kuasa dosa dalam hidup kita, ada berkat. Hati-hati saudara, selesai ibadah nih, yang jam 11, saudara pulang. Ingat, kalau saudara hidup dikuasai oleh dosa, akan ada daya tarik dari dosa untuk saudara kembali melakukan itu. Lawan. Amin, saudara. Mungkin sebentar lagi jalan nih. Waduh. Iblis itu seperti apa? Singa yang mengaum ada di sekitar kita dan dia apa? Mencari kesempatan. Setelah iblis tidak berhasil menjatuhkan Yesus ketika Yesus sedang puasa, dia mengundurkan diri dan apa? Mencari kesempatan yang lain. Coba ketika saudara nanti makan atau ada di mall ini, saudara, ada sesuatu daya tarik untuk saudara berbuat dosa. Tapi saudara ingat, hari ini Paskah. Tadi firman Tuhan bilang kebangkitan Yesus melepaskan dirinya, mengalahkan kuasa maut. Aku adalah orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan Yesus, maka aku harus bisa. Enggak, aku gak mau ke situ lagi. Aku gak mau ke situ. Yang tadinya daya tariknya untuk berbuat dosa di sebelah kanan, saudara berbalik. Jadi saudara datang sebelah kiri dan tidak berbuat dosa. Dan ketika saudara lakukan itu, ada berkat dari Tuhan. Saya berkata ada berkat dari Tuhan dengan penuh iman kepercayaan saya dan saya sedang berdiri di mimbar Tuhan yang kudus. Saudara. Pasti ada berkat yang engkau dapat karena engkau menang melawan kuasa dosa. Orang yang menang pasti orang yang dapat hadiah. Pasti orang yang dapat sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Mungkin nanti sore engkau pindah dari mall ini ke tempat lain. Dan ada lagi magnet dari kuasa dosa untuk menarik engkau berbuat dosa lagi. Dan engkau tetap ingat, enggak, aku harus berhasil mengalahkan kuasa maut. Aku harus bisa melepaskan diri dari kuasa maut dalam nama Yesus. Aku tidak mau lakukan itu lagi. 2 kali saudara menang. Dan ada berkat yang double yang saudara terima. Dan malam mungkin saudara punya kebiasaan yang tidak baik. Yang tiap malam saudara lakukan. Mungkin di rumah, mungkin di kamar dengan handphone saudara, dengan pikiran saudara, dengan apa yang ada dalam hidup saudara. Tapi engkau menolak lagi nanti malam. Enggak, aku harus bebas dari kuasa dosa. Sebab Yesus bangkit dan dia mengalahkan kuasa dosa. Dia mengalahkan maut supaya maut tidak menjemput aku. Supaya maut tidak datang dalam hidupku, aku harus bisa tolak. Dan ketika malam saudara tolak juga, 3 kali saudara mengalami kemenangan. Dan berkatnya juga jadi 3 kali lebih besar dalam hidup saudara. Yang setuju dan yakin berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Harus bisa Pak Bu. Berkat Tuhan sudah banyak dicuri. Yang seharusnya menjadi milik bagian hidup kita. Tapi karena kita selalu berkecimpung dengan dosa. Sehingga janji Tuhan tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Yang baik dirampas dalam hidup kita. Dan dialihkan kepada orang lain. Sudah terlalu banyak berkat Tuhan hilang dalam hidup kita. Sudah waktunya kita bisa melepaskan diri kita dari kuasa dosa yang menguasai hidup kita. Supaya apa saudara? Upah dosa dalam maut itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Dosa kalau sudah matang akan menghasilkan maut. Saudara. Itu sebabnya saya bersyukur ketika ada ayat firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita ngaku, maka kita punya Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap dosa dan kesalahan dalam hidup kita, saudara. Maka pertobatan itu bukan cukup sekali kita lakukan dalam hidup kita. Tapi tiap hari kita harus bertobat, saudara. Karena tiap hari kita bergumul dengan dosa.
Mungkin kita banyak kalah. Tapi lewat Paskah tahun ini, kita harus lebih banyak menangnya, saudara. Supaya apa? Berkat Tuhan tidak dirampas dalam hidup kita. Berkat Tuhan nyampe dalam hidup kita. Perubahan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Mukjizat terjadi dalam hidup kita. Kita disembuhin oleh Tuhan, kita dibangkitkan, kita dipulihkan, bisnis kita semuanya lancar, saudara. Sudah terlalu lama, mungkin seharusnya sudah dari 5 tahun yang lalu. Engkau diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi karena sampai hari ini engkau tidak pernah bisa melepaskan dirimu dari kuasa dosa yang membelenggu engkau. Dan engkau selalu berbuat dosa tiap hari. Sehingga hidupmu belum mendapatkan segala yang baik. Cukup sampai hari ini udah terlalu lama, saudara. Seperti di dalam kitab Wahyu ada satu ayat firman Tuhan yang berkata ular tua itu atau ular naga itu yang bicara dari kuasa kegelapan itu tinggal berdiri di pantai laut. Disebut di dalam kitab Wahyu, dia berdirinya di pantai laut. Dan saya pernah katakan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, jangan kita punya iman, jangan kita punya kerohanian seperti yang ada di tepi pantai. Pantai itu bicara dari satu keadaan yang tidak menentu. Kalau air lautnya pasang, pantainya jadi basah. Kalau air lautnya surut, pantainya jadi kering. Itu pantai, keadaan yang tidak menentu. Kadang-kadang basah, kadang-kadang kering. Nah, kita tidak boleh punya iman kerohanian seperti itu. Sebab iblis, ular tua, ular naga itu berdirinya di pantai laut. Nah, kalau iman kita di situ, kadang-kadang ke gereja, kadang-kadang nggak ke gereja. Kadang-kadang baca Alkitab, kadang-kadang nggak tahu Alkitabnya di mana. Kadang-kadang percaya sungguh kepada Tuhan, kadang-kadang ragu sama Tuhan. Kadang-kadang mengembalikan perpuluhan, kadang-kadang kita pakai itu perpuluhan. Kadang-kadang kasih persembahan, kadang-kadang nggak kasih persembahan. Selalu begitu, kadang-kadang saudara maju mundur, maju mundur, maju mundur terus. Tidak salah kalau hidup kita itu diinjak-injak oleh kuasa gelap. Karena kondisi hidup kita seperti itu. Seperti yang Wahyu katakan. Ular tua tinggal berdiri di pantai laut. Maka ketika ada yang baik mau datang, rampas sama dia. Ketika ada janji Tuhan mau terjadi dalam hidup kita, dihancurkan sama dia. Jadi yang kita dapat dalam hidup kita apa? Ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian. Itu terus yang terjadi. Nah, kalau firman Tuhan memberitahu kepada kita, ayo dong kita punya kekuatan, kita punya semangat untuk melawan itu semua. Kita bisa bersama dengan Tuhan. Sebab dia bangkit, dia hidup, saudara. Oh, jangan cuma bangga dia hidup. Wah, dia berarti tahu kalau saya sakit dia tahu. Kalau saya lagi butuh uang dia tahu. Oh, jangan cuma bangga di situ. Tapi ketika kita sedang berjalan menuju satu tempat yang tidak baik, dia juga tahu sebab apa? Dia hidup. Sekalipun engkau di kamar sendiri dan tidak ada yang melihat engkau. Tapi karena dia hidup, dia melihat apa yang engkau lakukan. Sekalipun yang lain tidak melihat. Sekalipun istrimu tidak melihat, nggak tahu. Mungkin engkau cukup berbangga dengan engkau bisa mengibuli istrimu sampai hari ini, mungkin. Tapi kan ada Yesus yang hidup, bangkit dari kematian, dia hidup. Amin. Karena dia hidup, berarti dia tahu. Maka istri-istri nggak usah cari tahu, nggak usah pegangin handphone suami, nggak usah cari-cari aplikasi, gimana caranya aplikasi ya, untuk mengetahui chat-chat yang sudah dihapus gimana caranya, suruh belajar itu tiap hari. Gak usah, cukup kasih tahu pagi sama suami, Pak, Yesus hidup. Dia memperhatikan segala yang Papa kerjakan. Di saat Papa bekerja, dia akan tolong Papa. Kasih ingat itu aja. Oh iya, Yesus hidup. Ketika dia melakukan sesuatu, ada Yesus nih hidup, memperhatikan aku. Nah, mungkin suamimu bekerja mati-matian, mungkin bekerja di luar kota, engkau hidup sembarangan sebagai istri. Ingat, engkau punya Yesus yang hidup. Yang juga tahu segala sesuatunya. Mungkin orang tuamu adalah orang tua yang jadul, gaptek, gak tahu. Dan engkau anak-anak muda merasa hebat bisa mengibulin orang tua. Ingat, engkau punya Tuhan, engkau punya Yesus yang hidup. Yang melihat juga apapun yang engkau kerjakan. Nah, kalau kita mengerti ini, bukankah yang kita perkatakan, bukankah yang kita pikirkan, bukankah yang kita lakukan adalah yang baik-baik saja. Ini kuasa kebangkitan Yesus yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau dia nggak bangkit, sia-sia kepercayaanmu, sia-sia pemberitaan kami. Nggak ada perubahan, tetap murid-murid mengalami ketakutan. Tapi karena dia bangkit, menemui murid-murid terjadi perubahan. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaanmu, karena kamu akan tetap hidup dalam dosa. Sama seperti Yesus, dia ada di dalam kubur, dia mati karena menanggung dosa isi dunia.
Tapi karena dia bangkit, berarti dia mengalahkan kuasa dosa. Kita yang percaya kepada Yesus yang bangkit, kita juga harus menjadi orang-orang yang bisa mengalahkan kuasa dosa dalam hidup kita. Terjadi perubahan luar biasa. Kita tinggalkan dosa, maka berkat daripada Tuhan mengalir dengan deras berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Inilah dua kuasa kebangkitan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua siang hari ini. Kuasa kebangkitan akan mengadakan perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kuasa kebangkitan harus bisa melepaskan kita dari kuasa dosa yang sudah sekian lama membelenggu hidup kita, yang membuat berkat Tuhan gak pernah nyampe dalam hidup kita. Pegang ini dengan baik. Ketika saudara tinggalkan tempat ini, percayalah berkat, kemenangan, kuasa itu akan menyusul setiap kehidupan kita, akan melingkupi setiap kehidupan kita. Sehingga lewat kuasa kebangkitannya kita hidup di dalam kelimpahannya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat dan luar biasa itu akan selalu memberkati kita berlimpah. Limpah. Tuhan Yesus berkati kita siang hari ini. Kita tundukkan kepala kita bersama. Kami mau hari ini bukan hanya menjadi rutinitas tiap tahun. Kami memperingati merayakan kebangkitan-Mu Yesus. Tetapi biar setiap kali kami merayakan, kami mengingat, kami juga mengalami kuasa kebangkitan itu dalam hidup kami. Engkau punya banyak cara untuk mengubah situasi dan kondisi dalam hidup kami. Dan hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Engkau mengubahkan setiap kondisi dan keadaan hidup dari umat-Mu. Yang tidak baik menjadi luar biasa baik. Yang takut jadi penuh dengan keberanian. Yang tidak memiliki masa depan diberikan pengharapan yang baru dalam hidup mereka. Yang tidak memiliki jalan keluar, Engkau buat jalan baru dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Dan biarlah hidup mereka juga terlepas dari kuasa dosa. Sebab kebangkitan-Mu membuktikan bahwa Engkau mengalahkan kuasa dosa, Engkau mengalahkan maut. Dan kami adalah orang-orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan-Mu. Maka kami juga harus bisa melepaskan diri kami dari setiap belenggu dosa yang sudah lama menguasai hidup kami. Bapa, materaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biar Roh Kudus terus berbicara dalam setiap hati kami. Sehingga kami bukan hanya jadi pendengar firman-Mu, tetapi kami juga jadi pelaku firman-Mu. Supaya apa yang Engkau janjikan, Engkau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah pada akhirnya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya kami persembahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Terima kasih banyak Pastor Yofi yang sudah jadi berkat buat kita semua di tempat ini. Saya percaya bahwa kuasa kebangkitan pasti mengubah hidup kita, amin. Saat ini kita juga berdoa buat persembahan saudara. Apabila Bapak Ibu ada yang belum mendapatkan amplop, boleh mengangkat tangan sehingga dapat dibantu. Oke, di depan sini. Di sini juga ada, di belakang Pak. Di deretan yang ini ya. Iya Pak, di situ. Oke. Ada lagi Pak di belakangnya. Ya. Mari saudara kita satu dalam doa. Kami percaya kuasa kebangkitan-Mu pasti mengubah hidup kami ya Tuhan. Memulihkan kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya hari esok kami tetap ada. Masa depan kami penuh dengan pengharapan. Karena Tuhan Yesus yang merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, saat ini untuk persembahan yang akan kami bawa. Berkati setiap persembahan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan Yesus yang melihat ke dalam hati kami. Kami memberi dengan penuh sukacita, kami memberi dengan penuh pengharapan. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan. Dan juga Bapak, kami serahkan pekerjaan kami, usaha kami ke dalam tangan Tuhan. Biar melalui apa yang kami kerjakan, ada berkat Tuhan yang dapat kami salurkan buat setiap orang sekeliling kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin.
Ada yang baru pertama kali ibadah di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali ibadah di tempat ini? Ada satu, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu terbuka, kami berdoa bisa datang-datang lagi dan terus datang-datang lagi. Ada lagi? Oh, ada lagi di tengah, puji Tuhan. Tuhan Yesus ada 3, ada 4, 5. Ya puji Tuhan, tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bisa terus datang-datang lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Pastor Yofi Hendiawan. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Lewat ibadah tatap muka di tempat ini tidak ada satupun kami yang tidak diberkati. Semuanya kami diberkati Tuhan. Lewat pujian, lewat firman-Mu kami percaya Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sentuh kami. Sehingga yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang mempunyai masalah pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan Yesus berikan kemenangan lepas kemenangan, mujizat terjadi di tempat ini dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk hamba-Mu Pastor Yofi Hendiawan, kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Berkati juga semua yang melayani dalam ibadah kedua pada hari ini. Jerih payah kami melayani Tuhan tidak sia-sia. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan berkati. Kami yang melayani dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang berkemenangan, jemaat yang diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Berkati gereja Tuhan di tempat ini, berkati GBI Rem. Berkati Hotel Ciputra, Mall Ciputra, berkati keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, berkati kota Jakarta, berkati bangsa ini, berkati Indonesia Tuhan. Para pemimpin bangsa ini mulai dari Bapak Presiden, semua jajaran yang ada Tuhan berkati. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Karena itu kami arahkan mata hati kami dan mengangkat kedua belah tangan kami tinggi di atas kepala untuk menerima berkat-berkat yang datangnya dari atas, dari Tuhan untuk kami. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor, hidup dalam kemenangan. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan selalu menyertai. Apapun yang kau minta sepanjang tahun ini, Bapa yang baik tetap dan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.